Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 menyusun prosedur. Sebelum kita lanjut ke materi, perhatikan tayangan video berikut ini. Harap konsentrasi penuh saat melihat video berikut ini. Sudah siap? Selamat menonton. Untuk melihat kelanjutan video tersebut, silahkan bisa buka video lengkapnya di link yang ada di deskripsi. Setelah kalian menonton tayangan video tersebut, jawablah pertanyaan berikut secara spontan. Yang pertama, apa isi video tersebut? Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Yang ketiga, apakah langkah-langkah yang kamu gunakan sama dengan yang ada di video? Bagaimana langkah-langkahnya? Kalau kamu benar-benar menonton video tersebut, kamu pasti bisa menjawab. Tapi, jika kamu mengalami kesusahan, tandanya kamu tidak konsentrasi. Video tersebut termasuk contoh teks prosedur. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan materi yang akan dipaparkan berikut ini. Untuk bab 1 tentang menyusun prosedur, ada 4 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur. Kompetensi dasar yang pertama, A. Mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ada 2 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya
bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Ciri-ciri teks prosedur ada 4. Yang pertama, menggunakan pola perintah imperatif. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, perhatikan penjelasan dari guru. Yang kedua, kerjakan tugasmu tepat waktu. Ciri yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang dimaksud adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, semisal membaca, menonton, mengerjakan, menyimak, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contoh, kata penghubung atau konjungsi. Setelah itu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan lain-lain. Langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kata keterangan digunakan untuk menambah atau memberi keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ibu itu termasuk subjek, mengiris adalah predikat, sedangkan lobak itu masuk dalam objek. Menggunakan pisau tajam itu adalah keterangan. Contoh lainnya, Ayu menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Ayu itu adalah subjek, menyiram adalah predikat, bunga itu objek, sedangkan dengan tangki air miliknya itu adalah keterangan. Macam-macam teks prosedur itu ada 2, yaitu berdasarkan langkah-langkahnya dan berdasarkan isinya. Berdasarkan langkah-langkahnya, teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang sederhana. Biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh, cara login Google Maps. Sedangkan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh, video yang sudah kamu tonton tadi, yaitu video tentang daring dengan Google Maps. Sedangkan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah, tapi hasil akhirnya tetap sama. Semisal, memasak mie instan. Cara yang pertama, kami bisa merebus, memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan. Cara yang kedua, kami bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie, lalu baru memasukkan bumbunya. Sedangkan macam-macam teks prosedur berdasarkan isinya ada 3. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana suatu bekerja atau instruksi secara manual. Contoh, cara menggunakan komputer. Yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contoh, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contoh, cara menikmati hidup, dan lain-lain. KD selanjutnya. Yang kedua, B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Ada 2 indikator yang harus kalian capai. Yang pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan. Yang kedua, menulis tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan.
Bagian utama teks prosedur ada dua. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau penjelasan umum itu disebut sebagai pembuka dalam sebuah tulisan. Tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai. Jika seseorang tersebut mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Sedangkan yang kedua, tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah prosedur yang harus wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur ada tiga. Yang pertama, menentukan macam-macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Di tahapan sebelumnya, itu sudah dijelaskan berkaitan dengan macam-macam teks prosedur. Di tahapan ini, kami bisa menggunakan macam-macam teks prosedur berdasarkan isinya, yaitu ada tiga. Yang pertama, teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Untuk contoh-contohnya, silahkan kalian bisa melihat slide sebelumnya. Kedua, menentukan topik teks prosedur. Berikut beberapa jenis topik yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan keremajaan. Contoh topik berdasarkan dunia pendidikan. Pertama, cara belajar kelompok yang efektif, langkah-langkah diskusi yang benar, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh topik keremajaan, yang pertama, tips menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, lihat situ agar disayang teman, dan lain-lain. Ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contohnya, kamu tadi kan sudah melihat video tayangan dari menggunakan Google Maps. Nah, itu kamu bisa melihat deskripsi tayangan video tersebut di link yang sudah tadi dibagikan atau lihat di deskripsi di bawah. Nanti silakan dibaca sendiri. Cara yang kedua yaitu langkah-langkah perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Contoh, video awal yang tadi sudah ditayangkan tentang daring menggunakan Google Maps. Di dalam video tersebut sudah dijelaskan secara terperinci cara-cara dalam menggunakan Google Maps. Agar kamu bisa memahami materi tersebut, maka catatlah semua materi yang tadi sudah dijelaskan agar kamu bisa memahami. Selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe.